Pernahkah terpikir oleh Anda sekalian bahwa Pancasila lahir bukan dari akar kita sendiri? Bagaimana kalau ideologi yang kita agungkan selama ini ternyata hasil pinjaman dari Barat, dari konsep asing yang hanya kita bungkus dengan nama Indonesia? Apakah itu berarti jati diri bangsa ini palsu? Atau justru disitulah letak kekuatan kita, kemampuan untuk menyaring, menyesuaikan, dan menjadikannya milik kita? Hari ini, saya Cynthia Tiara Putri akan menanggapi pandangan Rocky Gerung tentang humanisme, ateisme, dan keaslian Pancasila, melihatnya dari kacamata realitas Indonesia, sejarah, dan cita-cita bangsa yang sebenarnya. Rocky Gerung kembali memantik perdebatan besar. Kali ini dengan pertanyaan, apakah manusia bisa hidup adil tanpa teologi? Dan apakah Pancasila benar-benar asli, adaptasi dari kebudayaan dan kebiasaan Indonesia? Bagi saya, pertanyaan itu bukan sekedar tantangan terhadap Pancasila, tapi undangan untuk berpikir lebih jujur tentang identitas kita sebagai bangsa. Mari mulai dari kenyataan. Sejarah Indonesia tidak pernah berdiri di ruang hampa. Nilai-nilai seperti keadilan, kemanusiaan, dan musyawarah memang punya padanan dalam filsafat Barat. Tapi jauh sebelum itu, Nusantara sudah mengenal gotong royong, adat deliberasi, dan keseimbangan kosmis antara manusia dan alam. Pancasila bukanlah copy-paste dari luar negeri. Ia adalah hasil penyaringan dari beragam sumber. Agama, filsafat timur, hingga pengalaman sosial bangsa yang dijajah dan ingin merdeka. Ketika mendapati argumen yang mengatakan bahwa Pancasila tidak asli Indonesia, satu hal terpikir oleh saya. Tidak ada ide besar di dunia yang lahir murni tanpa pengaruh luar. Demokrasi Yunani berevolusi. Humanisme Eropa pun belajar dari peradaban timur. Yang penting bukan asal dari ide itu, tapi bagaimana ide itu dibumikan. Dan disinilah keunikan dari Pancasila. Ia hidup di antara pluralitas. Sekarang soal humanisme tanpa teologi. Saya setuju manusia harus berpikir rasional dan bertanggung jawab pada sesamanya. Tapi Indonesia punya konteks yang berbeda. Kita bangsa yang dibentuk oleh keyakinan. Bukan hanya agama, tapi kepercayaan terhadap nilai moral transenden. Bahwa yang ada kekuatan yang melampaui ego manusia. Bukan berarti negara harus memaksakan agama tertentu, tapi kesadaran spiritual itu adalah pondasi moral publik kita. Pancasila tidak menolak pemikiran bebas, tapi menolak nihilisme. Karena bangsa tanpa nilai spiritual mudah terpecah oleh ego dan kepentingan. Dan ini relevan dengan cita-cita kemerdekaan, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan keadilan sosial. Keduanya tidak bisa lahir dari rasionalitas dingin semata. Dibutuhkan hati nurani, moral, dan rasa kebersamaan yang juga bersumber dari spiritualitas. Selanjutnya, izinkan saya untuk mengutip salah satu tulisan dari Prof. Yudi Latif yang menulis dalam Negara Paripurna bahwa Pancasila adalah rekonsiliasi antara rasionalitas modern dan spiritualitas Nusantara. Artinya ia memang bukan murni religius, tapi juga bukan sekuler total. Ia adalah jembatan, dan jembatan itu dibangun agar semua masyarakat bisa menyeberang, baik yang beragama maupun tidak. Jadi ketika Rocky Gerung berkata bahwa sila kedua dan sila ketiga membuka ruang bagi ateisme, saya lebih melihatnya sebagai ruang toleransi, bukan penolakan terhadap ketuhanan. Pancasila menjamin manusia untuk berpikir bebas, tapi kebebasan itu tidak berarti melepas akar spiritual bangsa. Sekarang, mari kita bahas lebih lanjut mengenai realitas sosial. Hari ini perdebatan teologi dan ateisme di Indonesia seringkali mendapati jalan buntu. Bukan karena rakyat tak mau berpikir, tapi karena ruang dialognya yang terlalu sempit. Pendidikan kita masih menekankan hafalan dan bukan refleksi. Disinilah kritik Rocky Gerung penting. Ia mengguncang kesadaran kita bahwa berpikir kritis adalah bagian dari kemanusiaan yang beradab. Namun berpikir kritis tidak berarti menolak nilai yang telah menjadi perekat bangsa. Kebebasan berpikir tidak harus berujung pada dekonstruksi, tapi bisa diarahkan kepada rekonstruksi. Membangun cara baru untuk memahami Pancasila dengan nalar yang hidup. Kemudian, apakah Pancasila masih relevan?
Saya percaya masih sangat relevan. Bukan sebagai dogma, tapi sebagai ruang dialog yang hidup antara iman dan akal, antara masa lalu dan masa depan. Rocky Gerung benar dalam satu hal. Kita perlu berpikir kritis terhadap ideologi kita sendiri. Tapi berpikir kritis tidak berarti memutus akar. Justru dari akar itulah bangsa ini dapat tumbuh. Mungkin keaslian Pancasila bukan terletak pada siapa yang menciptakannya, tetapi pada bagaimana ia terus dihidupi. Di kelas, di ruang masyarakat, di ruang publik, dan di hati rakyat yang percaya bahwa keadilan sosial tidak menunggu surga, tapi juga tidak kehilangan arah moral untuk mencapainya. Pancasila adalah proyek yang belum selesai, dan kitalah generasi yang harus terus menyempurnakannya. Satu hal terakhir, kritik bolehlah tajam, tapi fondasi harus tetap kokoh. Karena bangsa tanpa dasar bukan bangsa yang merdeka, melainkan bangsa yang kehilangan arah.